Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita kerjakan nanti diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang manfaat bisa kita peroleh pada hari ini. Al-Fatihah. Anak-anak semuanya, baik kiranya kita juga mendoakan kedua orang tua kita yang sedang di rumah, yang sedang bekerja. Mari kita doakan semoga orang tua kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dimudahkan rezekinya, diberi kesabaran dalam mendidik kita sampai dewasa nanti. Al-Fatihah. Yang terakhir, marilah kita juga mendoakan guru-guru kita. Guru-guru kita yang sedang di rumah, yang sedang mengajar saat ini, semoga selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan dan ketabahan, kesabaran dalam mendidik kita bersama-sama bertolabul ilmi di madrasah tercinta ini. Al-Fatihah. Oke teman-teman semuanya, hari ini kelas 8A semuanya masuk. Adakah yang izin? Adakah anak yang sakit? Adakah anak yang absen hari ini? Ketua kelas? Oh, nihil ya. Oke, semuanya masuk 28 anak kelas 8A hari ini. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke. Dengan pembelajaran hari ini kita berharap semoga setelah kita bersama-sama belajar nanti, anak-anak semuanya bisa memahami dan bisa menceritakan bagaimana sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke, sebelum kita lanjutkan teman-teman, kenapa kita harus belajar tentang sejarah? Agar kita sebagai generasi Islam masa kini juga mengetahui bahwa umat Islam dahulu pernah berjaya, pernah menguasai peradaban dunia, baik ilmu pengetahuan, pemerintahan, dan sebagainya. Maka sebagai generasi Islam kita harus tahu sehingga bisa memotivasi kita bahwa sebagai generasi Islam kita juga harus giat belajar sehingga kita bisa menjadi pelopor, menjadi pemeran dalam peradaban ilmu pengetahuan masa kini. Baik teman-teman, sebelum kita belajar tentang bagaimana sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, pada halaman 5 buku pegangan teman-teman, di sana ada beberapa gambar yang bisa kita amati bersama-sama. Oke, silakan dibuka di halaman tersebut, ada beberapa gambar, silahkan mari kita amati bersama-sama beberapa gambar yang ada di dalam buku pegangan anak-anak semuanya. Kalau kita mengamati, kalau teman-teman sudah mengamati, di sana ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar yang mengilustrasikan bagaimana runtuhnya dinasti Umayyah dan bagaimana berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke, setelah mengamati, saya ingin teman-teman nanti berhitung 1, 2, 1, 2 dari depan sampai ujung belakang. Oke, mulai Doni 1, 2, 1, 2. Oh iya, 1, 2. Oke, belakang Aldo 2. Oke. Yang kebagian nomor 1 silahkan menyiapkan pertanyaan. Dari hasil pengamatan tadi ingin bertanya apa, silahkan kalian boleh ditulis, boleh diangan-angan. Yang kebagian nomor 2 silahkan mempersiapkan jawaban kira-kira apa. Hasil pengamatan tadi kira-kira apa yang akan ditanyakan teman-teman kalian yang kebagian nomor 1 tadi. Oke, paham apa yang saya maksud? Oke, silahkan. 1 untuk pertanyaan, 2 siap-siap untuk menjawab. Oke, sudah nomor 1 sudah ketemu pertanyaannya. Oke, baik. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya masing-masing untuk kita diskusikan bersama? Oke, baik. Risa, oke. Ya, silahkan, apa yang ingin ditanyakan?
Ya, bagus. Bagaimana proses berdirinya Daulah Abbasiyah? Oke, nomor 2, siapa ini yang mau ancang-ancang menjawab? Nah, oke, ya. Rifki, ya, silakan berdiri sambil menjawab. Oh ya, oke, bagus sekali jawabannya, bahwa Daulah Abbasiyah itu berdiri setelah runtuhnya dinasti atau Daulah Umayyah. Oke, bagus sekali. Oke, saya pasti banyak lagi yang punya pertanyaan, disimpan, nanti kita akan belajar bersama, pasti kalian akan bisa menemukan jawabannya masing-masing. Lalu teman-teman, dalam pengamatan tadi kalian pasti sudah bisa membayangkan bahwa dalam berdirinya Daulah Abbasiyah ada 3 poin yang menjadi bahasan pada pengamatan tadi. Yang pertama apa? Siapa yang tahu? Dari Riri? Iya, betul sekali. Yang pertama adalah runtuhnya dinasti Umayyah. Yang kedua apa, Safety? Ya. Yang kedua adalah apa yang menjadi faktor pendukung dari berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan yang ketiga adalah apa kira-kira? Apa? Iya, betul sekali, yaitu tokoh yang terlibat yang dalam berdirinya Daulah Abbasiyah itu siapa saja. Oke, baik. Ada 3 bahasan di sini. Saya akan membagi 3 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 3. Kelompok 1 nanti berarti silakan membuat peta konsep tentang runtuhnya dinasti Umayyah. Yang kelompok 2 berarti silakan membuat gambaran singkat peta konsep tentang faktor pendukung Daulah Abbasiyah. Dan yang kelompok ketiga tentunya itu bagaimana siapa aja yang menjadi tokoh-tokohnya. Oke, dari depan berganti dari belakang. Oke, nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ya. Ada 3 kelompok, masing-masing kelompok akan saya beri kertas. Ini saya bagi kertas. Oke, silakan tuangkan peta konsep kalian masing-masing kelompok di lembaran tersebut. Namun sebelum kita bergabung dengan kelompok masing-masing, saya ingin kita berdiri semuanya agar kita semangatnya tetap on. Oke, kita tepuk semangat bersama-sama teman-teman. Oke, tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Oke, kita bersama-sama. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk 8A. Baik teman-teman, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan membuat peta konsep seperti yang kita bagi tadi. Oke, baik, sudah selesai teman-teman. Oke, diawali dari kelompok 1. Silakan siapa yang mewakili untuk mempresentasi peta konsepnya. Oke, bagus. Ya, silakan kelompok 1. Tentang runtuhnya Daulah Umayyah. Lanjut kelompok 2, silakan. Ya, tentang faktor mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang terakhir kelompok 3, silakan. Siapa tokoh-tokohnya yang termasuk dalam berdirinya Daulah Abbasiyah? Oke, bagus. 3 kelompok sudah masuk, sudah presentasi semuanya, kita close untuk semuanya. Baik teman-teman, dari 3 presentasi 3 kelompok tadi bisa kita simpulkan. Ada yang ingin membantu untuk menyimpulkan teman-teman? Ya, yang pertama, runtuhnya Daulah Umayyah. Berdirinya Daulah Abbasiyah itu berawal dari runtuhnya Daulah Umayyah. Berawal dari runtuhnya Daulah Umayyah. Nah, yang kedua, faktor apa saja yang menjadi pendukung, baik pendukung runtuhnya Umayyah maupun berdirinya Daulah Abbasiyah?
Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2 bahwa yang menjadi faktor dari runtuhnya Umayyah di situ karena pada masa khalifah-khalifah akhir dinasti Umayyah, internal keluarga khalifah itu banyak terjadi konflik, banyak terjadi perebutan kekuasaan, sehingga kekuatan Bani Umayyah menjadi rapuh. Sehingga banyak kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan, yang merasa tidak nyaman, yang merasa kecewa karena rapuhnya internal keluarga khalifah tadi berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak pro masyarakat. Akhirnya sekelompok masyarakat, beberapa golongan yang ada di wilayah kekuasaan Umayyah itu merencanakan sebuah pemberontakan untuk menggulingkan daulah Umayyah. Kemudian kelompok terakhir tadi sudah menyampaikan dengan begitu jelas bahwa beberapa tokoh yang berpengaruh sampai berdirinya daulah Abbasiyah, di antaranya yang menggalang kekuatan untuk propaganda menggulingkan daulah Umayyah yaitu Abu Muslim, dan tokoh sentral pendiri daulah Abbasiyahnya adalah siapa Doni? Iya betul, Abu Abbas As-Soffah. Ya, teman-teman, demikianlah tadi pelajaran tentang sejarah berdirinya daulah Abbasiyah. Semoga apa yang kita dapat hari ini, ilmu ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, sehingga kita bisa meneladani, mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi mulai runtuhnya Umayyah sampai berdirinya Abbasiyah. Untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar bersama bagaimana perkembangan peradaban Islam pada masa daulah Abbasiyah. Oke, sekian dari kami. Mari kita akhiri bersama kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapat hari ini benar-benar manfaat barokah untuk kita dan masa depan kita semuanya. Al-Fatihah. Oke, dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.